Eh, Mau nanya nih Pak Ustaz, Silakan Bang. apakah Tuhannya orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi, Ustaz? Bang, begini ya. Kami agama Islam itu tidak pernah menyamakan Tuhan kami dengan agama manapun. Karena apa? Karena apa? Ada sebuah ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Satu. Terus juga di Quran surah Al-Ikhlas di ayat keempat, ya, di situ dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kami nggak akan menyamakan Tuhan kami dengan agama lain. Tapi kalau Yahudi mau menyamakan Tuhan mereka dengan Tuhan kami, ya monggo-monggo aja, silahkan, kan kayak gitu. Tapi muncul dilema baru, Ustaz. Apa tuh? Kalau memang nggak samanya Tuhan kalian, Tuhan Yahudi dengan Tuhan orang Islam, kenapa memiliki nabi yang sama, yaitu Nabi Musa? Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi. Kenapa Islam mengklaim itu juga nabinya, sementara memiliki Tuhannya berbeda? Kok bisa nabinya sama? Masalahnya Bang, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad itu Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ada di dalam Al-Qur'annya. Yaitu ada dalilnya. Dia menceritakan tentang utusannya Nabi Musa dulu itu di Al-Qur'an ada banyak gitu. Nggak bisa gitu. Loh, kok nggak bisa? Terserah Tuhan lah dia menurunkan utusan dari manapun. Begini, Ustaz. Hanya Tuhan yang sama, hanya Tuhan yang sama yang memiliki nabi yang sama. Tidak mungkin dua Tuhan yang berbeda memiliki satu nabi yang sama. Itu mustahil. Iya, masalahnya Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Kan udah saya sebutkan dalilnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tuh. Tapi tadi Ustadz bilang berbeda Tuhan orang Yahudi dengan Tuhannya Ustadz. Lah, kalau Yahudi mau menyamakan silakan, kalau Islam menyamakan tidak gitu. Karena dilarang. Tapi kalau yang berkaitan tentang masalah para nabi, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang satu. Saya masih belum bisa saya cerna itu. Oh, kenapa nggak bisa dicerna? Artinya Muslim dilarang menyamakan Tuhannya dengan agama apapun gitu. Nah, kalau untuk masalah urusan para nabi, ya khusus kita berbicara para nabi gitu. Nah, para nabi ini apakah Tuhannya beda-beda? Jawabannya tidak. Para nabi ini Tuhannya satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Siapa yang satu itu, siapa namanya Ustadz? Yang satu itu, kalaunya di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tuh. Gimana? Dengan Nabi Musa beda lagi. Karena bahasa Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika berdoa, ketika dia di mesbah di bait suci, dia berkomunikasi dengan Elohim Yahweh. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Yahweh? Oh, bukan. Nggak ada Yahweh Tuhannya Nabi Musa, bukan. Kalaunya Tuhannya Nabi Musa, mereka tidak mau menyebut karena huruf konsonan yod het vav. Bukan Yahweh. Yahweh itu nggak dikenal, itu adalah berhala itu. Bukan Tuhan Nabi Musa. Jadi yod het vav itu ya sakral bagi Yahudi, makanya mereka sering menyebutnya dengan sebutan Adonai atau Hashem gitu. Elohim Elohim itu jamak udah.
setara dengan ilah, sesembahan. Yod-Het Vav-He itu nama, makanya Allah itu nama. Ya kalau Nabi Musa menyebutnya Yod-Het Vav-He, dinamakan Yod-Het Vav-He, no problem gitu. Karena apa? Memang bahasanya Nabi Musa dengan bahasanya Nabi Muhammad memang beda gitu. Iya. Nabi Musa nggak pernah berdoa kepada Allah. Ya iya, karena apa? Beda bahasa. Aneh juga, mana ada kayak gitu, kan beda bahasa. Namanya udah beda bahasa. Oleh karena itu, jadi Allah itu kan ilahnya negeri Mekah. Elohim itu atau Yod-He Vav-He itu ilahnya orang Israel. Kan berbeda Kalau ilahnya. Allah Kristennya mana? Kalau Kristen tunggu dulu. Mana? Coba saya mau tanya. Anda tahu tuh Allah Israel ada, Allah Islam ada, Allah Kristen mana? Ada. Allahnya orang Israel itu adalah Allah orang Kristen. Nebeng. Kalian hak apa kalian itu memakai kitab Yahudi coba? Apa hak kalian memakai kitab Yahudi? Kalian bukan bangsa Israel. Sebentar. Orang Kristen punya hak untuk memakai kitab Yahudi dengan apa syarat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah orang Kristen mengakui bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhannya orang Kristen dan adanya ketersambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu bagi kami pakai kok. Dalam khotbah-khotbah pendeta pun dipakai itu. Amsal, Kejadian, seluruhnya itu kami gunakan sebagai iman kami. Sehingga kami berhak menggunakan itu. Udah? Betul. Saya tanggapi ya. Baik. Boleh. Dasarnya apa kalian menggunakan kitab mereka? Enggak ada sangkut pautnya dengan Kristen. Kalian bukan Bani Israel. Ya, terus kalian di luar Bani Israel. Tuhan kalian berbeda. Tuhannya Bani Israel tidak pernah berubah, tidak pernah jadi manusia, dan bukan manusia tidak akan menjadi manusia. Dan bagi Yahudi, Kristen adalah penyembah berhala. Samanya di mana? Yang Ustadz bilang itu benar. Orang Yahudi tidak mengakui kami. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, benar. Tetapi kami, Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan di perjanjian lama. Berarti kalian nggak bisa menebeng kitab orang berarti. Nggak ada haknya kalian nebeng kitab orang. Gimana sih? Apa hak kalian nebeng kitab orang? Nggak nebeng. Nggak. Kami mengakui perjanjian lama itu adalah sebuah kebenaran. Kami mengakui perjanjian lama itu sebuah kebenaran. Maka kami pakai. Beda dengan Ustadz. Ustadz mengatakan Taurat itu sudah diganti-ganti. Tuhan kami berbeda dengan Tuhan orang Yahudi. Tetapi Ustadz menggunakan Musa itu nabi kalian. Itu tidak boleh. Sekalian. Apanya tidak boleh? Tidak boleh. Apanya tidak boleh? Karena Tuhan kalian berbeda, nggak mungkin dua Tuhan berbeda memiliki satu nabi yang sama. Yahudi menyamakan Tuhannya sama dengan Tuhan umat Islam. Ya, jadi kata Yahudi Tuhan kami sama dengan Tuhannya umat Islam. Berbeda dengan segala sesuatu dan bukan manusia gitu. Banyak tuh ya, silakan Anda cari videonya. Jadi, banyak. Netanyahu orang Israel itu merasanya sebenarnya kecewa dengan orang Islam, terkhususnya karena isi Alkitab mereka, isi kitab Yahudi diganti-ganti. Itunya sebenarnya merasa kecewanya orang Israel terhadap dunia Arab. Sekalian artinya dirikan agama sendiri, tidak boleh menggunakan nabi mereka. Sekaligus akui Tuhan mereka Tuhan Anda. Tanggung jawab.
Jangan Anda gunakan nabinya, Tuhannya tidak Anda akui, tapi nabinya Anda pakai. Nggak boleh begitu. Itu Musa itu nabi orang Israel, Salomo itu nabi orang Israel, Daud itu nabi orang Israel. Daud, Iya, betul. Sulaiman dan Musa berdoa kepada Allah Bapa Elohim, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustaz. Sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah Elohim yang mereka sembah bersama-sama kalian. Baru namanya punya nabi yang sama, begitu. Ya, kalau untuk masalah nabi, Tuhannya itu satu, udah dibilang dalilnya wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu gitu. Kayak gimana mau dibantah? Ya. Apakah sama mari kita lihat ya konsep ketuhanan dari Yahudi. Di Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Sama dengan Al-Qur'an. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, tuh. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Di Yahudi, ya, Yahudi mengenal dengan Tuhan sebutan Yod-Heh-Vav-He tidak sama dengan apapun bahwa Yod-Heh-Vav-He itu tidak akan berubah. Ya, kayak gitu. Apakah Jadi Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah Subhanahu wa taala? lah, gini, kita tidak akan menyamakan, sudah saya bilang. Kita tidak, sebagai umat Islam kita dilarang menyamakan karena tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kayak gitu. Kalau Yahudinya mau menyamakan, ya monggo silakan. Apalagi kalau ke Kristen, aduh, nggak nyambung sama sekali gitu ya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Kristen ini nebeng kitab orang, sudah macam mana coba? Gini, kami, ini aku klaim nih, Tuhan kami, Tuhan orang Kristen adalah Tuhannya orang Yahudi. Maka karena itu kalian disebut Kristen itu penyembah berhala, Bang. Kalian itu disebut Yahudi penyembah berhala. Oleh karena itu, Nabi Musa, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sama, maka Tuhannya orang Israel, nabinya orang Israel, nabi kami juga. Dan di mana Tuhan kalian sama, Bang? Di mana Tuhan kalian sama dengan Tuhan Israel? Dengar aku berdoa ya. Ya Allah Bapa Elohim yang Maha Kuasa, ampunilah dosaku. Berani aku ngomong kayak gitu? Coba sekarang Ustadz ngomong kayak gitu, berani nggak? Saya kan ada doa sendiri gini, Bang. Yang saya tanyakan, saya mau tanya sama Anda. Tuhan Anda sama kan dengan Israel kata Anda? Sama. Tuhan kami, Tuhanku adalah Tuhan orang perjanjian lama dulu. Tuhanku itu adalah Tuhan perjanjian lama. Oh, baik. Kalau gitu saya mau tanya, Tuhannya umat Israel bukan manusia, Tuhan Anda? Pada saat sebelum Yesus. Beda. Udah. Jadi, Tuhan Anda tuh Tuhan Yahudi tidak akan menjelma jadi manusia, kata Yahudi. Iya. Aku nggak menyangkal ayat itu, tetapi pernyataan ayat itu berlaku pada saat perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, Mesias datang, Kristus datang, Tuhan itu datang dalam rupa insan, dalam rupa Yesus. Beda berarti udah beda berarti Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi beda jauh. Kalau kayak gitu enggak sama artinya, Bang. Ya, Tuhan Yahudi tidak akan menjadi manusia, enggak akan menjadi manusia. Itu Tuhannya Yahudi. Kalau Anda katakan di perjanjian baru Tuhan jadi manusia, Tuhannya Yahudi beda udah. Tuhan apa itu? Udah dibilang Yahudi bilang Tuhannya itu tidak akan jadi manusia. Nih, Bang, ya. Coba Anda lihat nih ya. Nih, pengakuan seorang rabi Yahudi ya. Nih. Nih, Bang. Nih. Enggak saya ini saya. Apakah Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi sama? Apa jawabannya? Nih, kita putar dari awal ya. Tuh, lihat teksnya aja, lihat teksnya.
ketika Kohdonditan menanyakan kepada Rabi Topia gitu ya. Tuh, Islam dan Yudaisme menyembah Tuhan yang sama, kata Yahudi. Lalu gimana dengan Kristen? Salah itu. Itu Rabi yang sesat itu. Tapi kata Yahudi di Kristen itu ada kesyirikan. Tuh anak Tuhan. Sangat berbahaya Kristen menyembah Roh Kudus sebagai pribadi yang terpisah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka ini adalah Yudaisme adalah hal yang paling berbahaya karena ini tidak seperti kamu tahu. Kalau kamu pergi ke Bali sangat indah, tapi juga salah satu yang kamu lihat di Bali adalah banyak patung dan berhala di mana-mana, benar katanya. Maka ini problematik. Tapi Kristen menyembah Tuhan yang sejati, tapi mereka juga menyembah Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ini sangat berbahaya, kata Yahudi. Kata Yahudi kalian itu berbahaya. Nebeng-nebeng kitab orang masalahnya. Mau kayak gimana lagi? Itu udah pengakuan mereka menolak Kristen. Coba Anda ke Israel sana. Anda coba ke Israel, datang ke Israel ya. Anda bakal diludahi orang-orang Yahudi. Betul. Karena memang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Makanya jangan mengklaim-klaim Tuhan kalian sama. Marah orang. Tuhan kalian itu beda, nggak tahu Kristen ini dari mana gitu. Kemute bang. Oh iya, Ustadz yang mengatakan beda, kami mengatakan sama. Elohim itu Tuhan kami. Bukan saya yang mengatakan beda, tapi Rabi Yahudi yang mengatakan beda. Gimana sih? Kok malah saya yang dituduh Rabi Yahudi? Rabi Topia Singer ya, seorang dari rohaniawan Yahudi, mengatakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan kami sama, kata beliau. Nah, sedangkan Kristen ini sangat berbahaya. Mereka adalah penyembah berhala, kata Rabi tersebut. Gimana sih? Oke. Makanya pakai data gitu, banyak belajar, lihat gitu ya apa yang disampaikan oleh orang-orang Yudaisme atau orang-orang Yahudi. Jangan cuma dicekoki pendeta doang gitu. Belajar, lihat apa yang dikatakan oleh Yahudi. Jadi Ustadz, kalau memang bedanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Elohim, nggak boleh lagi dipakai Musa itu Nabi Anda. Wa ilahukum ilahu wahid, karena Tuhan para nabi itu satu. Hak apa Anda melarang para nabi Tuhannya satu? Gimana? Yang kagak berhak itu kalian memakai kitab Yahudi. Kenapa? Nggak ada hubungannya. Keturunan Abraham bukan kalian, keturunan Israel bukan kan gitu. Oke, Macam mana bang? Permisi Ya. ya. Gitu aja. Iya. Oke, selamat malam.